Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran matematika minat bersama saya Nasa Rutin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi turunan fungsi trigonometri, di mana pada kegiatan pembelajaran tersebut kita sudah membahas formula dasar turunan fungsi trigonometri, formula pengembangan turunan fungsi trigonometri, dan aturan perkalian dan pembagian turunan fungsi trigonometri. Nah, pada kegiatan pembelajaran pada hari ini kembali kita bertemu dan akan membahas masih ada kaitannya dengan turunan fungsi trigonometri, yaitu persamaan garis singgung dan persamaan garis normal fungsi trigonometri. Apa sih tujuan pembelajaran yang kita capai pada kegiatan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menentukan gradien garis singgung fungsi trigonometri, yang kedua mengidentifikasi persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri, dan yang ketiga mengidentifikasi persamaan garis normal kurva fungsi trigonometri. Apa sih dimaksud dengan garis singgung dan garis normal? Nah, ini sebenarnya sudah pernah kalian semua pelajari di kelas 11 pada pokok bahasan turunan fungsi aljabar. Jadi garis singgung itu adalah garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada titik singgungnya saja. Jadi misalkan ada sebuah kurva, nah, garis itu hanya menyentuh kurva tersebut hanya pada satu titik, yaitu titik singgungnya saja. Nah, sedangkan garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung dan melalui titik singgung. Jadi antara garis normal dengan garis singgung itu akan berpotongan secara tegak lurus pada titik singgungnya. Nah, bagaimana bentuk persamaan garis singgung dan persamaan garis normal? Nah, ini juga sudah pernah dibahas di kelas 11. Jadi bentuk persamaan garis singgung yaitu persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y sama dengan M dikali X dikurangi X1 ditambah Y1. Begitu juga dengan persamaan garis normal melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan negatif 1 per M dikali X dikurangi X1 ditambah Y1. Bagaimana sih cara menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi? Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung dan garis normal suatu fungsi, minimal ada dua hal yang harus kita ketahui. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu titik singgungnya. Jadi harus ada titik singgung. Kemudian yang kedua harus ada gradien. Nah, gradien itu adalah nilai daripada turunan pertama dari suatu fungsi. Jadi untuk menentukan gradien berarti harus ada turunan pertama dari fungsinya. Baiklah, untuk lebih jelasnya tentang persamaan garis singgung dan persamaan garis normal, mari kita lihat contoh dalam tayangan berikut ini. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan gradien persamaan kurva Y sama dengan Fx sama dengan cos 2x pada titik yang berabsis pi per 6. Sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa gradien itu adalah nilai turunan pertama fungsi kurva f pada titik tertentu. Jadi berdasarkan definisinya, untuk menentukan gradien berarti yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mencari turunan pertama dari kurva fungsinya terlebih dahulu, ya. Jadi kita akan mencari turunan, kita tentukan dulu turunan dari cos
2x ya. Oke, fx-nya adalah cos 2x fx-nya cos 2x, maka turunan pertamanya adalah turunan dari cos adalah negatif sin 2x. Karena koefisien dari sudutnya bukan 1, maka kita kali dengan turunan dari sudutnya, berarti D2x. Berarti negatif sin 2x turunan dari 2x adalah 2, berarti sama dengan negatif 2 sin 2x. Berarti turunan pertama fungsinya adalah negatif 2 sin 2x. Setelah kita dapatkan turunan pertama dari fungsinya, sekarang kita tinggal menentukan nilai gradiennya dengan cara mensubstitusi nilai absis atau nilai x ke dalam hasil turunan pertamanya. Berarti M sama dengan, ya, M itu sama dengan gradiennya. M itu sama dengan negatif 2 sin 2 kali pi per 6. Ya, berarti negatif 2 sin, ini habis, ini sisa 3 ya. Pi per 3, berarti negatif 2 sin pi per 3. Pi per 3 itu senilai dengan 60 derajat. Berarti sin 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3. Berarti ini habis. Berarti tinggal negatif akar 3. Berarti gradien persamaan kurva Y sama dengan cos 2x pada titik yang berabsis pi per 6 adalah negatif akar 3. Jadi gradiennya adalah sama dengan negatif akar 3. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y sama dengan 3 sin X pada titik yang berabsis pi per 3. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk menentukan persamaan garis singgung itu ada dua hal yang harus ditentukan pertama kali. Yang pertama itu harus ada titik singgung, dan yang kedua harus ada gradien. Jadi yang pertama kali kita akan tentukan adalah titik singgungnya terlebih dahulu. Titik singgung itu selalu berpasangan antara absis dengan ordinat. Nah, di soal ini, di soal baru ada absis atau baru ada nilai X ya. Berarti kita harus tentukan dulu berapa nilai ordinatnya atau berapa nilai Y. Caranya bagaimana? Tinggal kita substitusikan nilai X pada fungsi asal dari kurva tersebut ya. Berarti pi per 3 ini akan kita substitusi ke dalam 3 sin X ya. Jadi untuk menentukan titik singgungnya, berarti nilai Y kita cari dulu dengan cara substitusi nilai X. Nilainya X adalah pi per 3, berarti 3 sin pi per 3, ini sama dengan 3 sin pi per 3 adalah 1/2 akar 3. Pi per 3 itu senilai dengan 60. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3, berarti ini sama dengan 3 per 2 akar 3. Jadi titik potongnya adalah pi per 3, 3 per 2 akar 3. Nah, setelah titik singgungnya ada, kita akan menentukan gradien. Nah, untuk menentukan gradien berarti harus ada turunan pertama.
Kita cari turunan pertama dari fungsinya terlebih dahulu. Ya, jadi kita cari dulu turunan dari fungsinya. Fungsinya adalah Y sama dengan maka turunan pertamanya adalah tinggal kita turunkan turunan dari sin adalah cos X. Berarti turunan pertamanya adalah cos X. Nah, sekarang tinggal kita mencari gradiennya dengan cara substitusi nilai X ke dalam turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi kita substitusi nilai X sama dengan pi per 3 pada pada turunan pertamanya, berarti gradiennya adalah Y pi per 3 itu senilai dengan 60, berarti cos 60 adalah 1 per 2, berarti ini sama dengan 3 per 2, berarti gradiennya adalah 3 per 2. Oke. Nah, sekarang titik singgung sudah ada, gradien sudah ada, berarti persamaan garis singgungnya sudah bisa kita tentukan. Ya. Jadi persamaan garis singgung kurva melalui titik pi per 3, 3 per 2 akar 3 dan gradien 3 per 2 adalah. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa pi per 3 itu adalah X1 dan 3 per 2 akar 3 itu adalah Y1. Sedangkan 3 per 2 ini adalah nilai M. Jadi berdasarkan persamaan garis singgung ya, berarti Y sama dengan M dikali X dikurangi X1 ditambah Y1. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya, berarti Y sama dengan M-nya adalah 3 per 2 X dikurangi pi per 3 tambah 3 per 2 akar 3. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai ya. Bagi yang masih ingin menyederhanakan boleh, ini tinggal kita kali masuk saja, boleh juga berhenti sampai di sini. Jadi sekali lagi, yang masih ingin menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana boleh, yang mau berhenti sampai di sini juga boleh ya. Ya. Baiklah, untuk persamaan garis normal sama dengan persamaan garis singgung, yang pertama kita tentukan adalah gradien karena titik singgungnya tadi sudah kita tentukan di awal. Ini karena soalnya bersama garis singgung dan garis normal ya, cara kerjanya sama. Garis normal kita tentukan titik singgung terlebih dahulu, tapi di awal kita sudah tentukan, berarti yang tinggal kita cari adalah gradien garis normalnya. Nah, untuk gradien garis normal itu bergantung pada gradien garis singgung ya. Jadi sebelum mencari gradien garis normal, gradien garis singgung itu harus diketahui terlebih dahulu ya. Dimana untuk gradien garis normal itu, anggap saja M1 ya, itu adalah kebalikan dari lawan dari kebalikan gradien garis singgung. Jadi kalau misalkan gradien garis singgungnya adalah 3 per 8, maka untuk garis normalnya adalah negatif 8 per 3. Ya, lawan dari kebalikannya. Kalau misalkan gradien garis singgungnya adalah 2, maka gradien garis normalnya adalah negatif 1 per 2. Dan jika misalkan gradien garis singgungnya 1 per 5, maka gradien garis normalnya adalah negatif 5. Nah, karena di awal tadi gradiennya adalah 3 per 2, maka untuk gradien garis normalnya itu sama dengan negatif 2 per 3 ya. Jadi gradien garis normalnya adalah 2 per 3. Nah, sekarang tinggal kita tentukan persamaan garis normal yang melalui titik pi per 3, 3 per 2 akar 3 dan gradien negatif 2 per 3 adalah.
Jadi persamaan garis normalnya adalah Y sama dengan M1 dikali X kurang X1 tambah Y1. Berarti ini sama dengan negatif 2/3 X dikurangi Pi per 3 ditambah 3/2 akar 3. Jadi persamaan garis normalnya adalah negatif 2/3 dikali X dikurang Pi per 3 ditambah 3/2 akar 3. Nah, persamaan garis singgung dan garis normalnya sudah kita tentukan tadi. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih sebenarnya gambar garis singgung dan garis normal itu? Ya, jangan sampai kita selama ini hanya kerja garis singgungnya ini, garis normalnya ini, tapi tidak pernah melihat bahwa dalam bentuk gambar dia bentuknya seperti ini. Nah, coba kita lihat bagaimana bentuk gambar dari garis singgung dan garis normal dalam grafiknya ya. Jadi tadi titik singgungnya adalah Pi per 3, makanya di sini kita ambil titik Pi per 3 dengan nilai 3/2 akar 3. Nah, jadi titik singgungnya berada di sini ya. Pi per 3 berpasangan dengan 3/2 akar 3. Jadi garis singgungnya itu adalah garis yang melalui titik singgung ini ya. Jadi akan ada garis yang ditarik yang melalui titik ini dan menyinggung kurva dari grafik fungsinya ya. Nah, jadi ini adalah garis singgung kurvanya. Jadi modelnya seperti ini ya. Ya, karena ini kebetulan tadi titik Pi per 3 yang diambil, berarti garis singgungnya berada di sini dan garis ini menyinggung kurva di titik Pi per 3, 3/2 akar 3. Nah, garis normal yang mana sih? Nah, garis normal itu selalu tegak lurus dengan garis singgung. Jadi dan melalui titik singgungnya. Jadi dia akan berpotongan di titik singgung dan saling tegak lurus. Jadi garis normalnya adalah ini yang berwarna hijau tegak lurus dengan garis singgung yang berwarna biru dan melalui titik singgungnya. Jadi ini adalah gambar dari grafiknya garis singgung dan garis normalnya. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva Y sama dengan secant X ditambah tangent X pada titik Pi per 4, akar 2 ditambah 1. Sama dengan tadi, yang pertama kali harus kita tentukan adalah harus ada titik singgung. Nah, di soal, coba perhatikan, ini sudah merupakan titik singgungnya. Jadi kita tidak perlu lagi mencari titik singgung, karena di soal sudah ada titik singgung, yaitu Pi per 4, akar 2 tambah 1. Jadi tinggal kita cari adalah gradiennya. Nah, untuk mencari gradien berarti harus ada turunan pertama dari fungsinya terlebih dahulu. Jadi kita tentukan dulu turunan pertama fungsi. Ya. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan secant X ditambah dengan tangent X. Berarti turunan pertamanya adalah turunan dari secant adalah secant X kali tangent X. Turunan dari tangent adalah secant kuadrat X ya. Jadi secant X turunannya adalah secant X dikali tangent X, sedangkan tangent X turunannya adalah secant kuadrat X. Nah, setelah ada turunan, kita tinggal tentukan nilai gradiennya dengan cara substitusi nilai X ke dalam turunan pertama fungsi. Nilai X-nya di sini adalah Pi per 4. Jadi ini adalah nilai X ya. Berarti Y sama dengan secant Pi per 4 dikali tangent Pi per 4 tambah secant kuadrat Pi per
4. Nah, pi per 4 itu adalah 45 derajat. Berarti secant 45 itu adalah akar 2. Ya, bisa dilihat di tabel sudut istimewa ya. Secant 45 itu adalah akar 2. Tangen 45 adalah 1. Secant 45 adalah akar 2. Berarti akar 2 berpangkat 2. Berarti akar 2 kali 1, akar 2. Akar 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2. Berarti gradiennya adalah akar 2 ditambah 2. Berarti titik singgung sudah ada, gradien juga sudah ada, berarti persamaan garis singgungnya sudah bisa kita tentukan ya. Berarti persamaan garis singgung kurva melalui titik pi per 4, akar 2 tambah 1 dan gradien akar 2 tambah 2 adalah. Tinggal kita masukkan dalam rumus ya. Persamaan garis singgung itu Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Berarti ini X1-nya. Akar 2 tambah 1 ini adalah Y1. Berarti Y sama dengan gradiennya adalah akar 2 tambah 2. Karena ini 2 suku, kita pakaikan tanda kurung. X dikurangi pi per 4 ditambah akar 2 tambah 1. Berarti persamaan garis singgung kurvanya adalah akar 2 tambah 2 dikali X dikurang pi per 4 ditambah akar 2 tambah 1. Nah, untuk persamaan garis normalnya sama dengan tadi, kita tentukan dulu gradiennya. Di mana tadi kita sudah dapat gradien untuk garis singgungnya adalah tadi sudah ada gradien garis singgung kurvanya adalah akar 2 tambah 2. Nah, sekarang gradien garis normal, di mana gradien garis normal itu adalah lawan dari kebalikan gradien garis singgungnya. Berarti untuk M satunya negatif 1 per akar 2 tambah 2, lawan dari kebalikannya ya. Berarti ini karena bentuknya adalah irrasional, berarti kita harus rasionalkan terlebih dahulu dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Perhatikan penyebutnya adalah akar 2 tambah 2. Berarti ini kita harus kali dengan akar 2 kurang 2. Sekawannya tambah adalah kurang ya, berarti di sini juga akar 2 kurang 2. Berarti ini sama dengan negatif, ini tinggal dikali 1 kali akar 2. Akar 2, 1 kali 2, berarti 2 per, nah ini adalah sekawan, berarti kita kali sesuai dengan posisinya, berarti akar 2 kali akar 2 itu adalah 2. 2 kali negatif 2, negatif 4. Berarti ini negatif akar 2 kurang 2 per negatif 2. Dua buah bilangan negatif jika dikalikan berarti hasilnya pasti positif. Ini negatif ya, dikali lagi dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah positif. Berarti tinggal 1, bisa saya tulis seperti ini ya, 1 per 2 akar 2 kurang 2. Berarti gradien garis normalnya adalah 1 per 2 dikali akar 2 kurang akar kurang 2. Nah, sekarang tinggal kita tentukan persamaan garis normal kurva melalui titik pi per 4, akar 2 tambah 1 dan gradien 1/2 dikali akar 2 kurang 2 adalah. Nah, tinggal kita masukkan dalam persamaannya. Ya, berarti Y sama dengan X kurang X1 tambah Y1.
gradiennya adalah 1/2 akar 2 kurang 2 kali X dikurangi Pi per 4 ditambah akar 2 tambah 1. Jadi persamaan garis normal kurvanya adalah 1/2 dikali akar 2 kurang 2 dikali X dikurangi Pi per 4 ditambah akar 2 ditambah 1. Baiklah anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami. Kalaupun misalkan masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan via Teams melalui forum diskusi. Jangan lupa untuk selalu semangat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.